Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bulukumba, kelas 1030, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Saya Dewi Lestari dari SMA Negeri 3 Bulukumba. Dan saya Niswati dari UPT SPF SDN 160 Tarampang. Dan saya Andi Alkira dari UPT SPF SDN 162 Arah. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, hari ini Bu Dewi akan melakukan coaching ya, bersama dengan coachingnya. Betul? Iya betul sekali Bu Niswa. Ya, tapi Ibu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, saya akan menyampaikan kalau hari ini saya akan menjadi observernya Ibu dalam kegiatan coaching Ibu Dewi bersama coachingnya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nantinya. Ibu sudah tahu tentunya ya? Sudah ya. Ya baik Ibu Dewi. Nah nanti rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harap pada sesi coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip coaching dari seorang coach, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, dan tentunya juga Ibu Dewi sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching yang meliputi research atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya harap nantinya dalam sesi coaching proses percakapan Ibu bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan melaksanakan tanggung jawab. Nah, itulah Bu rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam mengobservasi kegiatan coaching Ibu Dewi hari ini. Bagaimana Bu? Bisa dipahami ya? Ya, insya Allah bisa Ibu Niswa. Oke, baik Bu. Selanjutnya saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching Ibu hari ini. Boleh ya Bu, saya bertanya? Boleh sekali. Ya, baik Ibu Dewi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu persiapkan dalam kegiatan coaching hari ini? Yang saya persiapkan untuk persiapan coaching hari ini Bu Niswa ya. Yang pertama itu tentunya waktu ya. Jadi saya berusaha mendapatkan waktu yang tepat untuk bisa mendengarkan keluh kesahnya dengan coach saya. Kemudian yang kedua ini ruang. Kami memilih tempat yang memang betul-betul tepat untuk dijadikan untuk bisa mencurahkan segala keluh kesahnya coach, kemudian bisa mencari ide kreatif di sini. Kemudian yang ketiga itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan nanti kepada coach. Seperti itu. Ya, baik Bu Dewi. Dari persiapan Ibu tadi, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching hari ini? Nah, baik, kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin ketiga-tiganya ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan yang aktif, sampai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, oke Bu Dewi. Dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu fokuskan pada sesi coaching? Kompetensi yang saya fokuskan mungkin kompetensi yang ketiga ya Niswa ya.
akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam kepada Koci supaya Koci ini bisa mengembangkan kompetensi dirinya dan bisa mengeluarkan ide-idenya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu Nisa. Oke. Apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari proses kegiatan coaching hari ini? Untuk ketercapaian keberhasilan, di sini saya mengharapkan untuk diri saya pribadi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam kepada Koci di dalam melatih dia menjadi orang yang berpikir kritis dan bisa lebih hebat dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, Bu. Jadi harapan Ibu bahwa coachingnya bisa menemukan solusi-solusi terbaiknya ya dalam mengatasi masalahnya nanti. Nah, jadi itu ya Bu indikator dan tujuan yang Ibu harapkan dari sesi coachingnya hari ini. Baik Bu, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya Ibu mungkin bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Saya harap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya bisa sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin Ibu Dewi harapkan. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, kemarin kan Ibu Pira meminta waktu ya untuk meluangkan waktunya berbincang-bincang. Katanya Ibu Pira ingin mengeluarkan segala keluh kesahnya ya. Kebetulan hari ini saya ada waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan Ibu Pira. Ada apa itu Ibu Pira? Begini Bu, saya ucapkan dulu terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan unek-unek saya dari apa yang saya hadapi di sekolah. Begini Bu Dewi, sebenarnya ada sedikit masalah yang saya ingin ceritakan dari apa yang saya dapatkan di sekolah. Saya ini memiliki peserta didik yang selalu mengganggu temannya di dalam kelas. Bukan cuma temannya yang diganggu, bahkan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu juga ikut terganggu dengan ulah si anak ini. Jadi inilah yang membuat saya beberapa hari ini menyita waktu saya untuk mencari bagaimana sih untuk mengatasi solusi ini, dan akhirnya saya berinisiatif untuk mengajak Ibu Dewi mendengarkan apa yang menjadi masalah saya ini. Seperti itu Ibu Pira ya. Iya Bu Dewi. Jadi di kelas Ibu Pira ini dalam kegiatan pembelajaran ternyata ada salah satu siswanya yang selalu membuat ulah di kelas ya, mengganggu teman-temannya sehingga teman-temannya ini mungkin tidak betah di kelas ya karena selalu diganggu oleh teman yang satu ini. Kemudian berdasarkan obrolan kita ini, apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Pira? Dari obrolan kita pada siang hari ini, yang saya harapkan adalah saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya ini. Jadi semoga saya dengan obrolan kita pada siang hari ini saya bisa mendapatkan solusinya dan bisa terlaksana dengan baik, Ibu. Seperti itu Ibu Pira ya. Dengan obrolan kita ini, kira-kira keberhasilan untuk permasalahan Ibu Pira ini seperti apa kira-kira? Yang saya harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini, saya tentu mengharapkan solusi agar si anak ini bisa berperilaku baik, saling menyayangi antar teman, dan tentunya tumbuh rasa empati yang ada dalam dirinya untuk saling menghargai dan saling tolong menolong, sehingga satu sama lain itu tidak saling mengganggu. Seperti itu Ibu. Baik, bisa ya Bu Pira ya.
Tentunya dalam melihat anak yang seperti ini yang selalu membuat ulah di kelas, selalu mengganggu teman-temannya, pastilah sudah ada beberapa hal yang pernah dilakukan oleh Ibu Pira ya, bagaimana caranya supaya anak ini bisa menjadi anak yang lebih baik. Kira-kira Ibu Pira bisa ceritakan kesulitan apa yang Ibu Pira hadapi saat Ibu Pira berusaha menyelesaikan permasalahan anak ini di kelas? Iya Bu, jadi sebelum saya bercerita dengan Ibu, tentunya saya sudah menerapkan beberapa cara supaya si anak ini berperilaku baik. Jadi saya itu mencoba mendekati si anak ini, mencari tahu apa sih yang menyebabkan si anak ini berperilaku seperti ini, sehingga bisa berdampak kepada temannya. Jadi saya itu mencoba mencari tahu, berbincang-bincang, dan akhirnya saya menemukan bahwa si anak ini kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, kemudian saya berinisiatif untuk menemui kedua orang tuanya untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah yang ada pada anak ini. Tapi kedua orang tua anak ini terlalu sibuk sehingga saya tidak bisa menemuinya. Seperti itu Ibu Dewi, kesulitan yang saya hadapi. Jadi begitu ya Ibu Pira ya. Ini sudah banyak upaya yang dilakukan Ibu Pira termasuk menemui orang tuanya ya. Betul sekali. Jadi Ibu Pira anak yang terkadang melakukan sesuatu yang tidak bagus di kelasnya, mengganggu teman-temannya, kemudian memperlihatkan perilaku-perilaku yang menyimpang, itu terkadang karena dia tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Pira, ternyata mungkin masih kurang berhasil Ibu Pira ya. Betul sekali. Kira-kira menurut Ibu Pira, strategi-strategi apa sih yang bisa Ibu Pira terapkan supaya anak ini bisa menjadi seseorang yang sesuai dengan harapan Ibu Pira? Ya, betul sekali Bu. Jadi strategi dan langkah yang kedepannya akan saya lakukan itu yang pertama adalah mencoba berkolaborasi dengan kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu saya ingin membuat keyakinan kelas bersama peserta didik saya agar bisa membantu mengubah perilaku si anak ini. Sebelum saya dan peserta didik saya membuat keyakinan kelas ini, terlebih dahulu saya itu menjelaskan kepada peserta didik saya bahwa apa ini keyakinan kelas, seperti apa ini, apa tujuannya kita membuat keyakinan kelas, dan kemudian saya memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk mengeluarkan ide atau gagasan mengenai nilai apa yang ia yakini sehingga dia bisa melakukannya dan bertanggung jawab melaksanakannya sehingga berperilaku baik, seperti itu Ibu. Luar biasa ya dengan strategi-strategi yang akan Ibu terapkan lagi ya. Saya sangat setuju dengan rencana Ibu Pira tentang menerapkan keyakinan kelas di kelas ya. Semoga dengan Ibu Pira menerapkan keyakinan kelas ini bisa merubah perilaku anak ini yang menjadi anak yang lebih baik. Kemudian bagaimana rencana aksinya Ibu Pira ini dengan tindak lanjut ke depannya? Jadi untuk melihat tindak lanjutnya nanti, saya terlebih dahulu akan mengamati bagaimana perubahan perilaku si anak ini sesudah membuat keyakinan kelas dalam kelas. Jika sudah ada perubahan, maka akan saya jika belum ada perubahan dari diterapkannya ini keyakinan kelas, maka akan saya tinjau ulang strategi apa yang akan saya lakukan seperti itu. Baik, seperti itu Ibu Pira ya. Kemudian kira-kira apa sih komitmen Ibu Pira terhadap rencana yang sudah dibuat ini? Tentunya saya berkomitmen untuk sesegera mungkin untuk membuat keyakinan kelas ini. Bahkan besok insya Allah saya sudah akan membuat keyakinan kelas ini bersama dengan peserta didik saya supaya sesegera mungkin si anak ini bisa berubah seperti itu. Lebih cepat, lebih bagus ya Bu Pira ya, supaya anak ini sudah tidak terlalu jauh ya dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Kemudian kira-kira siapa sih yang dapat membantu Bu Pira untuk menjaga komitmen ini? Iya betul. Yang saya akan
yang bisa membantu saya untuk melaksanakan komitmen ini, tentunya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat yang ada di sekolah, dan kedua orang tua dari peserta didik yang ada di dalam kelas saya. Jadi Ibu Fira mengharapkan komitmen ini dijaga oleh orang tua, rekan sejawat, kemudian apa namanya, kepala sekolah ya? Iya. Oke, semua stakeholder di sekolah ya. Baik. Semoga apa rencananya Ibu Fira ini untuk bisa merubah perilaku orang tersebut bisa berhasil Ibu Fira ya. Insyaallah. Nah, saya kira dengan Ibu Fira sudah mengeluarkan unek-uneknya, sudah mengeluarkan semua ide-ide kreatifnya, kemudian sudah menyebutkan tadi strategi-strategi yang akan dilakukan nanti, bagaimana caranya supaya anak ini bisa menjadi anak yang sesuai dengan harapan Ibu Fira. Saya rasa permasalahannya Ibu Fira hari ini sudah selesai ya. Iya. Baik, dengan selesainya permasalahan yang ada yang dihadapi oleh Ibu Fira ini, bagaimana perasaan Ibu Fira? Bisa diceritakan? Alhamdulillah dengan obrolan kita pada hari ini dengan sesi coaching, saya sudah bisa menemukan solusi dari apa yang berhari-hari ini membuat saya sedikit menyita jam tidur saya, karena memikirkan bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan permasalahan ini yang ada di dalam kelas. Dan alhamdulillah dengan sesi bincang-bincang kita pada sore hari ini, saya ucapkan lagi terima kasih Bu Dewi karena telah membantu saya mendengarkan cerita saya, sehingga saya bisa menemukan solusinya. Semoga kedepannya rencana yang sudah kita rencanakan ini bisa berhasil dan memberi dampak baik di dalam di proses belajar saya di kelas. Nah, luar biasa Bu Fira ya. Ini juga wajahnya Ibu Fira sudah mulai kelihatan sumringah ini ya. Ya, alhamdulillah Ibu. Nah, baik. Dengan selesainya percakapan hari ini, saya juga merasa senang Ibu Fira ya. Saya sangat senang sekali karena saya salah satu orang yang dipilih oleh Ibu Fira untuk mendengarkan keluh kesahnya Ibu Fira. Kemudian ternyata Ibu Fira ini bisa menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi Ibu Fira ya. Semoga rencana-rencana baiknya bisa diterapkan di kelas dan bisa merubah anak ini betul-betul menjadi anak yang lebih baik ke depannya Ibu Fira ya. Ya, baik. Kemudian saya ingin mendengarkan kabar baiknya nanti Bu Fira ya. Ya Bu, saya akan memberikan kabarnya jika sudah mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, betul sekali. Baik, mari kita akhiri obrolan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dewi, saya tadi sudah mengamati proses percakapan Ibu Dewi dengan coachingnya. Saya lihat sangat seru sekali loh Bu. Nah, ini juga sudah ada beberapa catatan yang saya sudah rangkum di sini mengenai proses coachingnya tadi. Namun sebelumnya itu Ibu Dewi, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait sesi coaching tadi. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian saat coaching tadi? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Loyan. Yang saya lakukan terkait indikator ketercapaian, saya dengan sangat bersemangat ya mendengarkan pertanyaan masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibu Fira tadi, coach saya tadi. Kemudian dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya ini, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagaimana caranya supaya coach ini bisa mengembangkan kompetensi dirinya, bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya, bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya di kelas. Seperti itu Bu Liswa. Ya, baik Bu Dewi. Jadi kompetensi keberhasilan tadi yang Ibu ingin capai, yaitu bagaimana coachingnya itu bisa mengeluarkan ide-ide kreatif. Dengan Ibu melontarkan beberapa pertanyaan yang berbobot tadi, saya lihat juga coachingnya Ibu sangat bersemangat sekali mengeluarkan ide-ide kreatifnya dalam memenuhi solusi yang terbaik untuk masalahnya. Baik Ibu Dewi, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu Dewi kembangkan dari proses kegiatan coaching tadi? Kompetensi yang saya kembangkan untuk diri saya pribadi ya. Nanti saya akan memberikan untuk kedepannya pada saat saya menjadi coach kembali, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih tajam kepada coach
bagaimana supaya dia bisa lebih lebih hebat dalam menjadi orang yang kritis, menumbuhkan ide-ide kreatif dalam dirinya, kemudian bisa dengan cepat mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya, dimanapun dia berada. Seperti Iya, itu. oke, jadi Ibu Dewi yang ingin kembangkan ini adalah bagaimana Ibu Dewi membuat sebuah beberapa pertanyaan atau sebuah pertanyaan yang mungkin lebih kritis lagi ya, untuk memicu coachingnya Ibu nanti atau mitranya untuk lebih berpikir kritis lagi mengenai masalah-masalah yang ingin mereka selesaikan. Oke, sekarang saya harap Ibu bisa meningkatkan lagi kompetensinya sesuai dengan harapan Ibu tadi, sehingga bisa melakukan coaching dengan maksimal ke depannya. Insyaallah. Harapan saya juga tidak pada potensi-potensi itu saja ya Bu. Mungkin ada juga potensi-potensi Ibu Dewi yang lain yang ingin dikembangkan, yang mungkin bisa mendukung dan membantu Ibu Dewi pada saat melakukan coaching dengan mitranya nanti dengan orang yang berbeda lagi. Nah, begitu ya Bu. Ya, saya harap proses coaching ini bisa menjadi bekal Ibu Dewi untuk memberikan pelayanan terbaiknya nanti pada sesi coaching berikutnya. Baik Ibu Dewi, terima kasih untuk hari ini. Sebuah proses coaching yang sangat luar biasa yang Ibu lakukan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya melakukan observasi ini. Mungkin kita akhiri waktu observasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Dewi? Alhamdulillah baik juga Ibu. Hari ini Ibu Bira akan melakukan coaching ya terhadap coaching. Tapi sebelum Ibu memulai proses coachingnya, saya akan menyampaikan kalau hari ini saya akan mengamati atau mengobservasi kegiatan coaching Ibu Bira bersama coachingnya ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nantinya. Tentunya Ibu Bira sudah tahu ya. Iya Bu. Baik. Nanti rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Yang pertama itu saya harap pada sesi coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip coaching dari seorang coach ya. Yang pertama kemitraan, ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Pira juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses atau kehadiran penuh ya Bu Pira ya. Yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Bu Pira. Dan juga saya berharap nanti dalam melakukan proses percakapan Ibu Pira ini bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan mengikuti alur cerita ya Bu Pira ya. Di mana alur cerita ini mencakup tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya, Bu Pira. Nah, itulah rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam melakukan observasi kegiatan coaching Ibu Pira hari ini. Bagaimana Bu Pira? Bisa dipahami ini kira-kira? Insya Allah bisa Bu. Ya, baik. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, kalau begitu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Pira ya. Terkait proses coachingnya hari ini Bu Pira ya. Siap Bu Pira? Insya Allah siap. Dari proses coaching hari ini, apa sih yang sudah Ibu Pira persiapkan? Jadi sebelum proses coaching antara saya dengan coaching saya itu terlebih dahulu mempersiapkan tentunya waktu. Jika sudah mendapatkan waktu yang tepat, kita bisa untuk melaksanakan coaching ini. Yang kedua itu adalah saya telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa membantu coaching saya untuk menemukan solusi dari apa yang telah permasalahan yang telah mereka hadapi di
di sekolahnya. Seperti itu. Begitu Ibu Pira ya. Jadi Ibu Pira ini untuk persiapan coaching ini, Ibu Pira sudah menyiapkan waktunya, kemudian tempatnya juga mungkin ya, Betul dan juga sekali. pertanyaan-pertanyaan bobot itu yang penting Ibu Pira ya. Iya, Bu. Ya, baik. Dari persiapan Ibu tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Dari proses coaching saya dengan coach saya itu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa seperti itu, Ibu. Oh, jadi Ibu Pira ini yang pertama yang ingin dilakukan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Oh, mendengarkan aktif ya tadi pertama ya, mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya. Luar biasa Bu Pira ya. Kemudian dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang Ibu fokuskan sebagai coach? Kompetensi yang ingin saya fokuskan sebagai coach itu nantinya saya berfokus pada mendengarkan aktif. Seperti itu, Ibu. Jadi saya berfokus pada mendengarkan aktif agar bisa membantu coach saya untuk menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu Pira. Jadi dengan Ibu Pira mendengarkan aktif, Ibu Pira bisa memberikan membantu coaching ini untuk mendapatkan ide-ide ya, menyelesaikan permasalahannya. Bagus, luar biasa Bu Pira ya. Kemudian apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan dari proses kegiatan coaching ini? Tujuan dan pengembangan dari proses coaching yang ingin saya kembangkan yaitu adalah saya bisa membantu dengan mendengarkan aktif proses coaching antara saya dengan coach saya. Ini bisa membantu coach saya untuk menemukan ide-ide gagasan terkait strategi atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi nantinya. Jadi intinya Ibu Pira akan menjadi pendengar setia sebentar ya, mendengarkan secara aktif supaya dengan Ibu Pira mendengar aktif dari coaching ini, Ibu Pira bisa membantu coaching untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Baik, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya, Ibu mungkin sudah bisa ya memulai percakapan dengan coachingnya. Saya harap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu Pira harapkan ya. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap. Ya, oke, silakan dimulai proses coachingnya. Ibu Niswa, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Pira, selamat sore juga Ibu. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Cuma ada sedikit nih yang terganjal di hati saya karena ada sedikit masalah nih Bu di sekolah saya. Pantas ya Ibu Niswa meminta waktu luang saya. Kebetulan sore hari ini saya bisa mendengarkan apa yang membuat Ibu Niswa akhir-akhir ini banyak pikiran. Iya Bu, terima kasih banyak loh Bu Fir, sudah berkenan untuk membantu saya hari ini untuk mengeluarkan unek-uneknya. Boleh dicerita apa yang membuat Ibu Niswa banyak pikiran akhir-akhir ini? Iya nih Bu, di sekolah saya kebetulan ada banyak masalah ya, masalah anak-anak. Di mana di sekolah saya itu ada banyak masalah pembuli yang terhadap anak-anak saya. Itu sih yang menjadi pikiran saya sejak berhari-hari yang lalu. Bagaimana sih cara saya untuk mendapatkan solusi agar menyelesaikan masalah tersebut. Karena ini juga merupakan masalah yang sangat berat ya Bu. Termasuk diri saya pribadi, saya sangat kepikiran dengan masalah ini. Ya, makanya saya menemui Ibu nih hari ini untuk bisa bagaimana saya mendapatkan beberapa solusi. Siapa tahu ada pencerahan dari Ibu yang bisa membantu saya dalam mengatasi masalah ini. Berarti
tujuan Ibu Niswa pada hari ini meminta waktu luang saya yaitu untuk mencari atau mendapatkan solusi dari apa yang Ibu Niswa hadapi di sekolah, permasalahan apa yang Ibu Niswa hadapi ya. Betul sekali. Iya betul sekali. Nah, begini Ibu Niswa, pada saat Ibu Niswa, tentunya Ibu Niswa ini sudah menerapkan beberapa strategi ya di sekolah untuk menghadapi masalah ini, tapi belum mendapatkan solusi yang tepat. Jadi Ibu Niswa meminta waktu luang saya untuk mendengarkan dan membantu mencarikan solusi seperti itu ya Ibu. Iya, Bu. Betul Jadi sekali. yang ingin saya tanyakan, pada saat Ibu menerapkan strategi, mencoba menerapkan strategi di sekolah, apakah Ibu Niswa menemukan kesulitan pada saat menyelesaikan masalah ini? Iya, Bu. Betul sekali. Dalam menghadapi sebuah masalah, tentunya itu ada beberapa kesulitan ya yang saya alami. Strategi-strategi yang saya lakukan untuk mengatasi perilaku bullying ini sih sudah ada yang pernah yang saya lakukan. Bahkan itu kami melakukan beberapa tindakan-tindakan di kelas dulu ya terkait dengan permasalahan bullying ini, termasuk kami membuat sebuah keyakinan kelas agar anak-anak itu bisa mungkin terkoordinir perilaku-perilakunya ya, agar mereka menyadari seperti apa sih sikap yang baik untuk yang bisa dilakukan dengan sesama temannya mungkin, atau mungkin dengan orang lain. Namun mungkin strategi ini juga kurang efektif gitu ya Bu, sehingga masalah bullying ini masih saja terus terjadi di sekolah kami. Jadi itu juga yang menjadi yang menjadi kepikiran terhadap saya, apa sih strategi selanjutnya yang harus saya lakukan agar perilaku bullying ini bisa kami kendalikan di sekolah, supaya tidak terus-menerus gitu terjadinya. Oh begitu ya Ibu. Jadi Ibu Niswa ini sudah mencoba menerapkan beberapa strategi ya. Iya. Nah, kira-kira tapi Ibu Niswa ini menghadapi beberapa kesulitan. Kira-kira bagaimana Ibu Niswa menghadapi kesulitan itu? Nah, itu juga Bu, untuk mengatasi masalah kesulitannya ini, mungkin saya perlu melakukan sebuah program-program baru ya terkait masalah bullying ini, misalnya program anti bullying mungkin yang bisa memperagakan bagaimana dampaknya secara langsung terhadap anak-anak, dan juga mungkin perlu dilakukan program penyadartahuannya biar anak-anak tahu nih dampak negatifnya seperti apa kalau kita melakukan perilaku bullying, apa yang menjadi dampaknya bagi orang lain maupun dampak dirinya sendiri. ya pelaku ini yang melakukan bullying, juga bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya, terlebih lagi mungkin di lingkungan keluarganya juga ya, karena ini akan berdampak bagaimana pembinaan siswa atau peserta didik di rumahnya juga. Jadi dalam program-program itu kami akan melakukan kolaborasi mungkin dengan guru-guru, kepala sekolah, lingkungan sekolah, maupun terkhusus pada kedua orang tua murid atau orang tua peserta didik kami. Mungkin itu sih Bu, langkah-langkah yang perlu dilakukan. Luar biasa langkah-langkahnya ya Ibu untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang Ibu Niswa hadapi. Nah, mari kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang Ibu Niswa hadapi ini. Nah, yang saya ingin pertanyakan lagi, kira-kira Ibu Niswa, dari apa yang tadi Ibu paparkan, langkah apa, strategi apa yang mesti Ibu Niswa tuju untuk menyelesaikan dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Itu tadi sih Bu, langkah-langkahnya yaitu melakukan komunikasi dulu ya dengan kepala sekolah, kemudian melakukan komunikasi juga dengan guru-guru tentunya,
termasuk dengan warga sekolah, warga di lingkungan sekolah dan orang tua peserta didik, bagaimana program ini bisa terlaksana dengan baik. Tentunya kan program ini akan terlaksana dengan baik ya, kalau misalnya ada beberapa dukungan yang kita terima dari stakeholder yang ada di sekolah maupun orang tua peserta didik seperti itu. Oh iya, luar biasa ya langkah atau rencana strategi yang akan Ibu Niswa lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya kira itu merupakan suatu solusi yang sangat tepat ya. Nah, dari apa yang Ibu Niswa tadi paparkan, kira-kira indikator keberhasilannya dari angka 1 sampai 10 kira-kira ada di kisaran angka berapa ya Ibu Niswa? Ya, kalau ditargetkan dari angka berapa ya, mungkin saya masih mengambil langkah di angka 7 ya Bu, mengingat bahwa masih banyaknya siswa yang melakukan perilaku bullying ini. Mungkin juga sedikit berat ya untuk untuk menyelesaikan dengan begitu cepat masalah ini. Mungkin perlu beberapa proses dan langkah-langkah yang tepat mungkin Ibu. Jadi hanya di angka 7 yang bisa saya targetkan. Meski Ibu Niswa menargetkan hanya di angka 7, tapi saya yakin semangat dan motivasi Ibu Niswa yang Ibu Niswa miliki tentunya insya Allah bisa dengan cepat menyelesaikan masalah dari yang Ibu Niswa hadapi ini. Nah, Insya Allah ya Bu. iya, kira-kira Ibu Niswa komitmen apa, komitmen yang bertanggung jawab seperti apa yang akan Ibu Niswa lakukan ke depannya untuk menghadapi masalah ini? Ya, kalau berbicara masalah komitmen sih, saya tentunya sangat berharap ya Bu untuk menyelesaikan atau mengendalikan proses perilaku bullying ini di sekolah untuk bisa segera mungkin diatasi, karena mengingat juga takutnya misalnya ada nih korban dari perilaku bullying ini, kadangkala ada juga yang secepatnya itu tidak melapor dulu ke sekolah, tapi malah langsung melapor ke orang tuanya atau mungkin pihak-pihak tertentu. Nah, itu juga yang menjadi kendala, sehingga saya berkomitmen bahwa secepatnya ini masalah bullying ini bisa teratasi di sekolah dengan program-program yang mungkin akan kami susung, yang mungkin juga akan kami laksanakan nantinya. Jadi sangat besar harapan saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini tentunya Bu. Luar biasa ya Ibu Niswa. Nah, kira-kira siapa yang bisa Ibu Niswa temani untuk berkolaborasi untuk melaksanakan komitmen ini? Ya, tentunya yang pertama adalah kepala sekolah dulu ya Bu, sebagai pembina di sekolah kami. Kemudian yang kedua tentunya kolaborasi dengan guru dan orang tua murid nih, tentunya, dan juga mungkin bisa dibantu oleh masyarakat sekitar di sekolah yang mungkin bisa juga mengingatkan atau memberikan gambaran-gambaran atau contoh perilaku yang sebenarnya tidak patut dilakukan di sekolah. Nah, itu sih yang mungkin bisa membantu saya dalam hal mengatasi masalah ini. Iya, betul sekali. Jadi Ibu Niswa ini akan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentunya kedua orang tua dari peserta didik Ibu Niswa ya. Betul sekali. Jadi saya rasa Ibu Niswa ini sudah menemukan solusi yang tepat dari apa permasalahan yang Ibu Niswa tadi ceritakan. Nah, yang ingin saya tanyakan terakhir terkait dengan bagaimana perasaan Ibu Niswa setelah menceritakan permasalahan yang Ibu Niswa hadapi akhir-akhir ini. Ya, sedikit agak lega ya Bu. Saya merasa senang sekali karena Ibu Vira sudah bersedia loh untuk mendengarkan keluh kesah saya hari ini.
Saya juga sedikit terbantu dengan bersedianya Ibu mendengarkan masalah-masalah saya. Saya mendapatkan sebuah solusi untuk permasalahan saya akhirnya. Jadi agak lega nih perusahaan saya tentunya Bu. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak loh Bu Iya, untuk waktunya hari ini. sama-sama. Alhamdulillah ya. Saya juga menantikan kabar baik dari Bu Niswa mengenai tindak lanjut dari permasalahan Ibu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya lagi ya Bu Niswa. Tentunya Bu, Ya. nanti juga kalau ke depannya ada perubahan dari program-program yang saya telah laksanakan nanti, saya pasti akan kabari Ibu tentang perkembangannya. Dan jika pun masih ada keluh kesah atau mungkin masih ada hambatan yang saya temui ke depannya, mungkin saya akan menghubungi Ibu kembali untuk sekedar sharing lagi. Dengan senang hati Bu Niswa ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Baik, kita akhir dengan sudah mendapatkan solusi yang Ibu Niswa cari selama ini. Mari kita akhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Pira, tadi saya sudah mengamati ya proses percakapan yang dilakukan antara Ibu Pira dengan coachingnya. Dan berdasarkan proses pengamatan yang saya lakukan, saya sudah ada beberapa catatan ya Bu Pira ya. Iya betul. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal nih. Yang pertama, apa sih yang Ibu sudah lakukan terkait indikator ketercapaian saat coaching tadi? Iya betul sekali. Indikator yang sudah saya laksanakan dalam proses chatting tadi itu yang pertama adalah mendengarkan aktif. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan rasa ya. Untuk mendengarkan aktif, saya itu berusaha menjadi pendengar yang baik. Sehingga saya bisa membantu coaching saya untuk menemukan strategi dan mengeluarkan ide-ide yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya seperti itu. Baik. Jadi indikator pencapaiannya yang sudah dilakukan Ibu Pira ini yaitu yang pertama mendengarkan aktif ya, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, yang kedua, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu Pira kembangkan dari proses kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk diri saya sendiri untuk proses coaching ke depannya itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot dengan rasa. Karena dengan membuat pertanyaan yang berbobot ini, kita bisa membantu coaching untuk menemukan solusi atau ide-ide strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya. Apalagi dengan membuat pertanyaan yang berbobot dan tajam seperti itu. Seperti itu Bu Pira ya. Jadi kompetensi yang dikembangkan ini memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Karena Ibu Pira ini menganggap bahwa dengan memberikan pertanyaan berbobot maka coach ini bisa mengembangkan kompetensi dirinya dengan menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi ya. Ya, baik. Baik Bu Pira ya, saya harap Bu Pira bisa meningkatkan lagi kompetensinya ya, sesuai dengan harapan Ibu Pira tadi, sehingga bisa melakukan coaching dengan maksimal ke depannya. Harapan saya juga tidak hanya pada potensi-potensi ini saja ya Bu, mungkin potensi-potensi yang lain juga bisa dikembangkan agar bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap coachingnya atau mitranya ya. Iya Bu. Saya berharap juga proses coaching ini bisa menjadi bekal untuk Ibu memberikan pelayanan yang baik terhadap coaching berikutnya ya, Ibu Pira ya. Insyaallah Bu. Baik, terima kasih Ibu Pira, sebuah proses coaching yang sangat luar biasa. Mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Pira baik. Oke, hari ini Ibu Niswa akan melakukan coaching bersama dengan coachingnya ya. Benar Bu. Iya. Tapi sebelum Ibu melaksanakan proses coachingnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa hari ini saya akan mengamati atau mengobservasi Ibu kegiatan coaching Ibu dengan coachingnya ya.
Baik. Namun sebelum itu ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasinya nantinya. Ibu sudah tahu tentunya ya. Yes. Tahu. Oke, kalau sudah tahu. Nah, nanti rubriknya yang menjadi acuan saya adalah saya harap pada sesi coaching Ibu sudah memiliki prinsip coaching dari seorang coach ya. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga dan memaksimalkan potensi. Nah, tentunya juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nantinya dalam melakukan proses percakapan Ibu bisa melaksanakan kegiatan coachingnya dengan menerapkan alur Tirta di mana di situ tertera tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam melakukan observasi kegiatan coaching Ibu Niswa pada hari ini. Ya, bagaimana Bu? Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Oke. Baik Bu, selanjutnya saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang Ibu hari ini lakukan. Boleh ya Bu? Boleh dong Bu. Oke. Yang pertama, kira-kira apa yang Ibu telah persiapkan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Ya, tentunya yang perlu dipersiapkan ya persetujuan waktu dulu ya Bu. Kapan yang waktu yang baik untuk melakukan pertemuan dulu. Kemudian tentunya tempat ya. Mungkin kita kan memilih tempat yang suasananya kondusif Ya, untuk lebih nyaman untuk mengutarakan curhatnya coach saya nanti. Kemudian mungkin yang perlu juga dipersiapkan adalah beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mendorong coach saya berpikir lebih kreatif dalam menemukan solusi-solusi terbaiknya dalam mengatasi masalah beliau. Nah, begitu. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pertanyaan pertama itu adalah yang perlu Ibu persiapkan yaitu adalah masalah waktu, tempat, dan daftar pertanyaan yang Ibu telah siapkan ya. Iya betul. Oke. Yang kedua, pertanyaannya adalah dari persiapan Ibu tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, ketiga kompetensi mungkin itu yang perlu dimiliki semuanya ya sebagai coaching, yaitu kehadiran penuh terhadap coachingnya, kemudian mendengarkan lebih aktif apa yang coachingnya yang ingin diutarakan, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa ketiga kompetensi ini perlu ya dimiliki untuk seorang coaching dalam membantu coaching menemukan solusi untuk masalahnya. Betul sekali. Oke. Jadi ketiga kompetensi ini harus Ibu kembangkan ya. Iya betul. Pada tiap-tiap coaching yang Ibu laksanakan ya. Oke, pertanyaan ketiga. Dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin fokuskan sebagai coach pada hari? Yang ingin lebih difokuskan mungkin kehadiran penuh ya terhadap coaching, karena dengan kita hadir dalam sebuah mendengarkan, kemudian menyimak beberapa masalah yang coach utarakan, mungkin kita bisa memberikan acuan gitu untuk memberikan dorongan-dorongan agar coach kita bisa menentukan solusi untuk masalahnya. Dan yang kedua mungkin mengajukan pertanyaan berbobot ya, yang lebih ingin saya fokuskan juga tentunya dalam sesi coaching nanti, begitu. Jadi yang Ibu fokuskan nantinya itu ada pada kompetensi kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot ya. Betul sekali. Semoga bisa membantu Ibu dalam proses coaching nantinya. Nah, yang terakhir, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari proses coaching pada hari ini?
Ya, tentunya yang saya ingin harapkan dengan adanya coaching ini adalah mungkin coach saya bisa lebih mengutarakan masalahnya dengan sedikit lebih rileks mungkin, karena tentunya kalau orang yang bermasalah ada masalahnya ya mungkin agak lebih berat ya rasanya untuk melakukan sharing. Nah, saya harap nanti coach saya bisa mengutarakan lebih rileks masalahnya. Kemudian yang kedua tentunya dapat membantu coach saya menemukan beberapa strategi yang terbaik dalam mengatasi masalah-masalahnya tersebut. Juga menemukan apa ya, kenyamanan mungkin setelah melakukan coaching, karena dengan selesainya coaching mungkin agak terasa lega nanti perasaan coachingnya karena sudah menemukan beberapa solusi. Betul sekali. Jadi semoga apa yang diharapkan Ibu Niswa dalam proses coachingnya pada hari ini semoga berjalan dengan lancar dan Amin. mencapai tujuannya. Jadi sekian dulu praobservasi pada hari ini. Silahkan dilanjutkan proses chattingnya. Nanti saya menjadi pengamat yang baik. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dewi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu. Cuma lagi sedikit lagi sedikit stres Ibu Niswa ini. Apa nih yang membuat Ibu Dewi lagi stres nih? Iya nih Bu Niswa. Begini, saya kan seorang wali kelas ya. Saya mengajar di kelas 12. Salah satu anak perolehan saya ini itu selalu tidak hadir di kelas. Jadi saya sebagai wali kelas mungkin saya menganggap bahwa saya mungkin tidak berhasil ya menjadi wali kelas yang baik. Tambah lagi guru-guru mata pelajaran di kelas yang mengajar di kelas tersebut itu mendatangi saya bahwa ada salah satu anak perolehan saya yang sudah hampir 1 bulan tidak pernah hadir di kelas. Seperti itu Bu Niswa. Wah, berat juga ya masalahnya Bu Dewi. Jadi Bu Dewi ini menghadapi masalah dari peserta didiknya yang sudah lama tidak pernah hadir ya di kelasnya. Nah, Bu Dewi, sebelum kita melakukan percakapan, apa nih yang Ibu Dewi harapkan dari sesi coaching kita hari ini? Yang saya harapkan Ibu Niswa, saya menginginkan dengan percakapan ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan anak wali saya ini. Karena permasalahan ini kan kalau dibiarkan bisa jadi anak ini tidak lulus nantinya. Dia kan sudah kelas 12 Ibu Niswa. Jadi jangan sampai anak ini tidak lulus khasiatnya. Perlu solusi bagaimana caranya anak ini bisa berubah. Seperti itu Ibu Niswa. Iya benar ya Bu ya. Membiarkan masalah juga berlarut-larut demikian akan memberikan impact yang buruk juga ya ke depannya. Jadi kira-kira apa yang selama ini Ibu Dewi sudah mencari solusinya atau bagaimana? Saya sudah berupaya mencari solusi bagaimana caranya supaya anak ini bisa berubah ya Bu Niswa. Begini, anak ini kan susah diajak berkomunikasi. Saya sudah meminta nomor HP-nya, meminta nomor HP orang tuanya, tapi pada saat saya menghubungi anak tersebut, anak ini tidak mau mengangkat telepon saya. Mungkin dia sudah takut atau bagaimana karena sudah lama tidak masuk ke dalam kelas. Saya menghubungi orang tuanya ini yang dia tahu bahwa anak ini berangkat dari rumah. Dia tidak tahu kalau tidak sampai ke sekolah, seperti itu Bu Niswa. Tentunya dari tindakan-tindakan yang Ibu laksanakan tadi itu belum efektif mungkin ya yang Ibu. Nah, kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut agar bisa lebih terkendali mungkin atau bisa terselesaikan, strategi apa yang perlu Ibu Dewi lakukan? Di sini mungkin saya harus mendatangi rumah anak ini ya. Saya mendatangi rumahnya, berkomunikasi dengan orang tuanya, bagaimana caranya supaya orang tua ini bisa diajak berkolaborasi, menuntun, mendidik anak ini agar dia bisa rajin ke sekolah. Karena orang tuanya kan tidak tahu ya Bu Niswa ya, kalau anak ini tidak pernah sampai ke sekolah. Makanya saya harus mendatangi rumahnya, bertemu dengan orang tuanya, menyampaikan bahwa anak ini tidak pernah sampai, sudah hampir 1 bulan tidak pernah sampai di sekolah. Nah kalau ini terus berlanjut, bisa jadi anak ini tidak lulus nantinya. Jadi perlu upaya yang dilakukan oleh orang tuanya, bagaimana caranya membujuk anak ini agar bisa sampai ke sekolah. Karena saya mau berkomunikasi dengan anak ini, saya tidak pernah bertemu. Saya menelponkan, dia tidak pernah angkat di Indonesia. Jadi susah untuk saya berkomunikasi. Jadi saya sangat mengharapkan saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya,
agar anak ini bisa sampai ke sekolah dan saya bisa mengajak anak ini untuk berkomunikasi apa sih alasannya sehingga dia tidak ikut belajar di kelas lama ini hampir 1 bulan itu ya begitu. Luar biasa sekali ya Bu, upaya yang Ibu Dewi akan laksanakan ke depannya. Nah, idealnya nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan dari upaya Ibu yang akan Ibu laksanakan di titik mana nih yang Ibu targetkan? Kalau dibilang skor keberhasilan ya Bu Niswa, mungkin di angka 7 ya Bu Niswa ya. Karena kan saya belum yakin nih apakah saya bisa berkomunikasi dengan baik anak ini. Tapi saya akan berupaya bagaimana caranya supaya anak ini bisa saya temukan, saya bisa mengajak ngobrol dengan baik. Mungkin kalau saya bisa berbicara empat mata dengan dia, kemudian menanyakan alasannya, dia bisa mencurahkan apa sih yang membuat dia tidak hadir di kelas, apakah ada masalah dengan temannya atau mungkin ada guru yang membuat dia tersakit hati atau bagaimana. Saya cari tahu apa alasannya. Kalau saya bisa berhasil ya mungkin saya bisa mencapai angka 7 ya, insya Allah ya. Bahkan kalau mungkin ya, semoga lebih lah berusaha seperti itu. Iya benar itu. Nah, dari kondisi Ibu yang Ibu sampaikan tadi, siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam menangani masalah tersebut? Yang bisa membantu saya orang tua, pertama orang tua. Karena tanpa kolaborasi dengan orang tua yang mungkin tidak akan berhasil. Karena anak ini kan yang paling tahu itu orang tuanya ya. Iya. Kemudian guru BK, saya perlu juga bantuan dari guru BK untuk bisa usaha dari guru BK ini mencari anak tersebut. Kemudian yang ketiga itu guru-guru mata pelajaran yang di kelas. Saya ingin pada saat si anak ini sudah di kelas, umpamanya sudah berhasil ada datang di kelas, saya mengharapkan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut itu menunjukkan rasa empati, menunjukkan rasa rasa pedulinya kepada anak tersebut, karena anak ini sebenarnya kurang dapat perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya sibuk berusaha. Jadi tentunya yang bisa membantu Ibu ya yang pertama adalah orang tuanya. Karena memang ya Bu, orang tua itu yang berperan penting sebenarnya dalam perilaku anak. Seperti apa orang tuanya di rumah akan mengarahkan anak-anaknya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, dari dukungan yang mungkin Ibu harapkan, komitmen seperti apa yang ingin Ibu Dewi capai untuk ke depannya? Komitmen yang ingin saya capai ini keberhasilan saya ya sebagai seorang wali kelas. Saya ingin menjadi wali kelas yang betul-betul bisa membuat anak didik saya semuanya bisa berhasil ke depannya, menjadi anak yang patuh pada segala peraturan sekolah. Karena kalau anak ini tidak bisa saya bina, artinya saya sebagai seorang wali kelas itu tidak berhasil menurut saya. Jadi komitmennya ini saya ingin menjadi seorang wali kelas yang betul-betul bisa menunjukkan rasa empati saya, rasa kasih sayang saya, peduli saya kepada anak wali saya, supaya semua anak wali saya ini tanpa kecuali pun bisa berhasil ke depannya, bisa menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan upaya-upaya tersebut dalam membenahi masalah Ibu ini? Saya rasa untuk pembenahannya lebih cepat lebih baik ya menurut saya. Kalau bisa mulai besok saya akan berupaya bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu dengan anak ini, bisa mendidik, menuntun anak ini agar bisa hadir di kelas dan aktif. Seperti itu bisa. Saya harap semua yang Ibu sampaikan, strategi-strategi, upaya-upaya yang Ibu telah kemukakan tadi bisa Ibu laksanakan dengan secepatnya dan bisa mungkin membantu ya Ibu dalam mengatasi masalah ini. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Kalau perasaan saya melakukan percakapan kita hari ini. Ya, terima kasih menurut saya. Ibu sudah bertanya tentang perasaan saya. Alhamdulillah perasaan saya ini sangat merasa lega, sangat senang, sangat plong sekali karena apa yang menjadi beban di hati dan pikiran saya itu sudah lebih lebih ringan Bu misalnya. Saya bisa mengeluarkan semua apa yang saya rasakan dan alhamdulillah saya bisa menemukan solusi atas permasalahan ini. Terima kasih atas semangatnya yang diberikan oleh Bu Niswa, ide-idenya yang diberikan oleh Bu Niswa. Saya sangat berterima kasih sekali. Waktu juga yang telah disempatkan hari ini ya, yang diberikan hari ini. Terima kasih banyak. Ya, baik Ibu Dewi, saya yakin ya Bu dengan upaya-upaya yang Ibu katakan tadi luar biasa sekali.
saya yakin Ibu Dewi bisa melaksanakan strategi-strategi tersebut. Jangan sungkan untuk bisa sharing lagi. Jika misalnya Ibu Dewi mendapatkan kendala-kendala ke depannya dari situasi ini. Semoga saya juga bisa membantu Ibu Dewi dalam masalah-masalah berikutnya yang mungkin Ibu Dewi hadapi. Nah, mungkin cukup sekian ya sesi coaching kita hari ini, Bu. Saya ucapkan terima kasih buat Bu Dewi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sharing terhadap saya, dan insya Allah masalah-masalah Ibu bisa terselesaikan dengan baik. Insya Allah. Terima kasih juga untuk Bu Niswa karena sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mau mendengarkan penjelasan saya, Bu Niswa ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Niswa, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan. Dan saya sudah ada beberapa catatan yang sudah saya catat-catat di sini. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketersampaian dari proses coaching Ibu yang Ibu laksanakan tadi? Ya, tentunya saya sudah tadi melaksanakan atau memberikan pendampingan penuh ya terhadap coach saya. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mungkin bisa menggali potensi coach saya dalam menemukan solusi atas masalahnya. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses kegiatan coaching tadi? Kompetensi yang mungkin saya ingin kembangkan secara pribadi ya, mungkin saya bisa hadir penuh ya dalam sesi percakapan dengan coach saya dengan mungkin menggunakan pendekatan yang kegiatan stop yang mungkin bisa merelaksasi keadaan coach saya untuk bisa lebih nyaman mengutarakan masalah-masalahnya. Kemudian mungkin yang bisa saya kembangkan adalah bagaimana saya membuat beberapa pertanyaan yang berbobot yang mungkin bisa mendorong strategi atau memicu pemikiran kritis dari coach saya untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik dalam mengatasi problemnya. Luar biasa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, sampai-sampai bisa menggunakan teknik relaksasi dengan teknik stop ya. Oke. Nah, baik Ibu Niswa, saya harap Ibu bisa lebih meningkatkan lagi kompetensinya sesuai dengan apa yang Ibu harapkan tadi, sehingga bisa melakukan coaching dengan maksimal ke depannya. Jadi harapan saya juga bahwa tidak hanya pada potensi-potensi yang telah tadi ucapkan, ke depannya mungkin potensi-potensi yang lainnya juga bisa dikembangkan dengan baik agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap coachingnya ke depannya. Seperti itu. Saya berharap proses coaching ini bisa menjadi bekal untuk Ibu memberikan pelayanan yang terbaik pada sesi coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Niswa. Sebuah proses coaching yang sangat luar biasa ya. Setelah saya mengamati tadi, nah saya akhiri proses observasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.